Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Ika Putri. Di sini akan berperan sebagai supervisor dan rekan sejawat saya, Ibu Nur Dahlia, akan berperan sebagai guru yang diobservasi. Baiklah, di sini kami akan melakukan percakapan praobservasi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Dahlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rezi. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, semangat. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ke Bu Nur Dahlia, di sini kita akan melakukan praobservasi kelas. Jadi saya akan kita akan berbincang begitu kan. Boleh tahu saya bagaimana persiapan Ibu untuk observasi kelas nanti sudah disiapkan? Alhamdulillah Bu, dalam pembelajaran itu saya sudah mempersiapkan modul ajarnya. Dalam modul ajar itu sudah ada pengembangan materinya, KPD-nya, medianya, dan alat-alat yang akan digunakan dalam modul ajar. Oke, berarti kalau begitu boleh saya tahu ini kapan Ibu akan melaksanakan observasi ini? Saya akan masuk di kelas 7 itu Bu, hari Selasa tanggal 5 November, itu jam pembelajaran setelah istirahat jam 10.30 sampai 11.50 Sampai 11. Nah ya, 2 JP. Oke, ini mata pelajarannya IPA. IPA ya Bu ya. Oke. Nah, boleh saya lihat Bu contoh modul yang sudah dibuat? Nah ini Bu. Ini modul yang sudah Ibu buat untuk kita lakukan observasi nanti ya Bu ya. Oke, baiklah Bu. Nah, kalau begitu saya ingin tahu apa tujuan pembelajaran yang sudah Ibu siapkan? Baik Bu Rezi, materi saya untuk kelas 7 BC itu tentang perpindahan kalor. Ya. Di sana ada tujuan pelajaran saya. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan konsep perpindahan kalor. Itu nanti ada 3, ada cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian peserta didik juga mampu membedakan perpindahan kalor itu. Dan yang berikutnya peserta didik juga ada percobaan sederhana. Nah, bagaimana proses perpindahan kalor itu dengan benar. Oke, jadi Ibu memiliki 3 tujuan pembelajaran ya. Ya. Yang pertama itu menjelaskan konsep perpindahan kalor secara konveksi, konduksi, radiasi ya dengan benar. Kalau saya lihat juga di sini sudah Ibu cantumkan. Peserta didik juga yang kedua mampu membedakan macam-macam perpindahan kalor, kemudian mampu melakukan percobaan. Jadi ada percobaan nanti ya Bu ya. Oke, baiklah Bu, ini kayaknya dari tujuan pembelajarannya ini sudah mantap, luar biasa. Nah, kita lanjut kepada area pengembangan yang hendak dicapai Bu. Jadi nanti kan Ibu akan melakukan observasi, tentu ada yang saya observasi di sana gitu. Nah, area pengembangan apa yang hendak Ibu capai dalam observasi nanti? Dalam pembelajaran nanti saya akan maunya pertama keaktifan siswa itu. Saya mau nanti siswanya aktif. Kemudian dalam keaktifan itu nanti ada metode diskusi juga, pembelajaran diskusi. Juga nanti akan coba menguasai pengolahan kelas dengan baik. Nah, dengan ada kegaduhan, belajar aktif bersama gitu kan. Nah, itu saya lakukan. Jadi area pengembangan yang Ibu capai ada 3 ini ya. Saya catat ya, keaktifan siswa, kemudian metode pembelajaran diskusi, kemudian pengelolaan kelas. Berarti anak-anak nanti dikelompokkan ini ya Bu? Iya. Nah, untuk ada area pengembangan yang hendak Ibu capai ini tentu Ibu menyiapkan strateginya. Apa strategi yang Ibu persiapkan? Dalam rencana pembelajaran saya itu ada beberapa strategi yang saya lakukan. Pertama dalam penyiapan media. Nah, media yang saya gunakan sana ada PowerPoint, PPT, kemudian ada saya munculkan nanti dalam bentuk tayangan video, dan juga ada pemberian KPD nanti pada masing-masing kelompoknya. Nah, dalam kelompok itu saya memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga nanti mereka masing-masing kelompok memiliki cara pembelajaran yang berbeda. Dan diharapkan nanti pembelajaran tentu bisa lebih berpihak lagi kepada murid. Oke, dan berarti ada 3 strategi ya. Yang pertama Ibu tadi mau menggunakan media PPT, video dan KPD. Yang kedua ada pembelajaran berdiferensiasi dan keberpihakan kepada murid ya Bu ya. Ini kalau strateginya udah lengkap ini saya lihat ini. Pembelajaran berpihak pada murid ini sangat penting ya Bu. Oke. Nah, itu Bu Nur Dahlia untuk observasi nanti tentu Ibu harus menyusun modul ajarnya dengan baik ya. Nah, ini saya sudah lihat tadi tujuannya sudah ada, kemudian juga apalagi ini kelihatan strateginya ya. Nanti tolong
kita stabilo boleh ya Bu ya, bagian yang berdiferensiasinya bagian yang mana begitu, karena kita berdiferensiasi itu ada konten, kemudian ada diferensiasi proses sama diferensiasi produk ya Bu ya. Jadi boleh Ibu stabilo ditandai, jadi biar jelas kelihatannya. Kemudian juga ini sudah baik, sudah bagus. Nah, dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi nanti tentu Ibu anak-anak murid ini kan punya kebutuhan yang beragam, jadi nanti Ibu sesuaikan saja mana nanti yang mungkin Ibu perlukan, apa memakai video atau laptop dan segala macam, nanti bisa disiapkan dengan baik. Baiklah Ibu Yudaria, itu saja mungkin percakapan praobservasi kelas kita. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Ibu. Iya, Ibu pokoknya yang penting semangat ya Bu ya. Semangat. Semoga lancar. Semoga lancar. Nah, oke. Baiklah, sampai jumpa ketemu lagi kita hari Selasa ya Bu, 5 November 2024. Oke, baiklah, itu adalah percakapan praobservasi kelas kami bersama Ibu Yudaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu semuanya, sebelum kita mengawali pelajaran kita berdoa dulu. Siapkan kabarnya? Siap, Prof. Siap, berdoa dulu. Sebelum kita ke pelajaran hari ini, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Nah, alhamdulillah sehat ya. Kan semuanya hari ini? Masih ada teman yang sakit? Siapa yang sakit? Siapa sakit? Berarti kemarin berapa hari sakitnya? 2 hari? Udah jenguk gimana keadaannya? Udah. Bagaimana sakitnya? Udah mau sembuh? Demam atau apa sakitnya? Oh, demam biasa aja. Ya. Kalau demam udah besok kalau udah sembuh bisa sekolah lagi ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, kita cek dulu kebersihan kelasnya. Coba. Bunda masih ada sampahnya. Coba dulu. Berdiri semua dulu. Ayo, coba. Ramadan. Tuh, belakangnya ada tuh. Tengok. Nih. Iskis. Udah di sampahnya. Siapa di depan itu nak? Nah, oke. Meski itu kertasnya tuh, bawa ke mobil. Bawa sampahnya, dua. Kalian lagi sampahnya ditaruh, nanti ada penyakit perut nanti. Ayo, bawa sampahnya 2. Oke, itu kalau bawa satu sudah, bersih kan? Sudah. Nah, sudah. Oke. Rizky sudah siap, Rizky sampahnya. Oke, masuk lagi. Nah, silakan dulu. Lagi sudah bersih. Nah, sekarang ibu lagi cek kerapiannya. Coba. Tadi kan saya dari berolahraga, ibu lihat ya. Nah, kalau udah olahraga coba tetap rapi. Lengan bajunya
pula. Ya kan, jadi baju olahraga. Maka kedepannya pakaiannya tolong sesuaikan dengan jadwalnya. Ada paham? Ada. Oke. Kita lanjut. Kita akan cek kehadirannya lagi. Ayo kita ada sakit ya. Proses dulu. Ambil sendiri. Ambil bu. Oke. Aman Yunus. Ambil bu. Oke. Ambil Zahra. Ambil bu. Oke. Dinda. Ambil bu. My Chris. Oke. Sakit, absen atau bagaimana? Ada kabarnya? Sakit? Ada sudah dari? Enggak. Siapa yang sudah tadi sakit? Nanti ada mana kalau dia sakit? Ada kabarnya? Enggak. Betul ya? Enggak ada kabar tuh. Bagaimana ya kabar tahu sakit? Absen? Enggak ada kabarnya? Kemarin kan dia sehat kan? Kemarin kan ada dia. Tapi absen. Klinisnya absen. Melati masih sakit ya? Tunggu dulu. Melati ini kemarin dia izin kemarin kan hari Senin. Kalau nggak salah dia kasih surat itu izin karena ada acara wisuda kakaknya kan. Nah, hari ini kamu bilang dia sakit. Hah? Sakit atau izin? Nah, kan kamu ya aneh. Kemarin dia kasih surat izin ya itu. Ingat dulu itu, ya kan? Kan udah kemarin itu baru kita belajar itu. Berarti hari ini dia kasih izin, nggak sakit lah mau bilang gimana kamu ini? Nah, masih izin dia. Kan dia pula sakit, izin dia boleh nggak kan? Kemarin dia kan? Tuh, kita kata temannya. Mana izin, mana sakit, mana absen. Oke, kita gimana? Selamat tahan. Nah, ini begitu. Lawan Romia, ada bu. Mas Maida, ada bu. Iya. Raskia, ada bu. Iya. Jadi Misra, ada bu. Iya. Sasa, ada bu. Oke, ada lagi semuanya. Oke, diharapkan kehadirannya hadir sepenuhnya, hadir kepalanya, hadir pikirannya. Jangan kepalanya di sini, pikirannya melayang. Ya, dia hadir sepenuhnya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita ice breaking dulu. Ayo, kita berdiri dulu. Makan berdiri semuanya. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya karena pagi-pagi sudah apa? Kita bergerak badannya. Ayo, berdiri semuanya. Oke, siap. Coba. Jangan lompat nanti beradu. Nah, Rizky. Ada ke depan Rizky. Rizky. Nah, ada sini. Nah. Oke, kita coba. Senamnya dengan gerakan perut. Masa orang lainnya. Oke, kita mulai. Oke, juga. Yo
kita kembali ya. Nah, sebelum kita masuk materi kita hari ini, kita ingat kembali pelajaran kita sebelumnya. Nah, siapa masih ingat pelajaran kita kemarin tentang apa? Nah, baru kita belajar kan? Tentang apa? Rasa-rasa? Suhu. Nah, ya benar. Sebelumnya kita belajar tentang suhu. Siapa masih ingat apa itu suhu? Apa itu suhu? Ah, iya benar. Adalah ukuran derajat atau apa? Panas satu benda. Nah, di dalam suhu itu ada apa lagi pengaruhnya selain itu? Ada energi. Energi apa namanya? Energi matahari ya. Energi panas atau energi kalor. Ah, ya. Iya kan? Nah, jadi materi kita setelah tentang suhu, kita juga belajar tentang kalor. Nah, apa itu kalor kemarin? Masih ingat? Kamu ada? Apa itu kalor? Energi kalor itu energi panas itu? Nah, iya. Adalah salah satu bentuk energi panas yang berpindah. Nah, apanya berpindah? Energi panasnya dari mana? Dari suhu. Suhu yang mana? Suhu tinggi ke suhu yang rendah. Jadi ada pengaruh suhu. Makanya materi kita sebelumnya tentang suhu dan kalor. Nah, itu materi kita sebelumnya. Dan materi kita hari ini masih berkaitan dengan kalor itu. Tetapi berkaitan dengan apanya lagi? Dengan energi yang mengalir tadi, berarti energinya bisa berpindah. Nah, maka materi kita hari ini tentang perpindahan kalor. Oke, sebelum melanjutkan, perhatikan dulu gambar yang ada di depan nih. Perhatikan, Yunus. Perhatikan gambar. Gambar apa yang kamu lihat? DS. Bagaimana tuh rasanya? Atau apa lagi? Nah, apa yang kalian akan rasakan ketika memegang minuman itu? Nanti lagi minum ya. Dipegangnya yang berisi air panas ataupun air dingin itu. Nah, apa rasanya ketika megang air panas? Panas. Kalau megang air dingin? Dingin. Nah, itu tentang rasa suhunya baru ya. Kemudian, ketika memegang minum air panas, apakah terjadi perpindahan kalor? Nah, apakah energinya berpindah karena itu? Nah, dari yang tadi, kamu tapi megang air panas, gelasnya terasa panas. Pegang minuman dingin, gelasnya terasa dingin. Maka ada perpindahan nggak di sana? Ada. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana perpindahan kalor itu bisa terjadi? Jadi, materi kita berkaitan dengan konsep tentang keseharian kita. Ya, tentang perpindahan kalor itu. Oke, ada paham pertanyaan sementara? Paham ya? Apalagi sampai kamu merasakan bagaimana itu, air panas ini. Oke, maka tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, coba yang pertama, Ramadan. Coba kamu baca, apa tujuan kita hari ini? Melalui kegiatan percobaan dalam pengamatan dengan bantuan lokasi sesekali mampu menjelaskan konsep perpindahan kalor, konsep radiasi dengan benar. Nah, oke. Jadi tujuan yang pertama nanti ada kegiatan percobaan dan pengamatan. Dan ada semuanya nanti bisa menjelaskan konsep perpindahan kalor itu. Ada tidak? Secara konduksi, secara terkes, dan secara radiasi. Nah, yang kedua, coba apa lagi? Coba, tujuan yang kedua, coba. Coba. Apa tujuan yang kedua?
itu. Nah, jadi diharapkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah semuanya mampu menjelaskan tentang membedakan dan melakukan percobaan tentang 3 konsep perpindahan kalori. Baik secara produksi, apa lagi? Konveksi dan radiasi. Ada paham semuanya? Ada. Oke. Kita lanjut. Sebelum kita melakukan percobaan, kita lihat dulu pembelajaran awal sementara sebelum kamu mengikuti praktek maupun nanti percobaannya. Perhatikan ke depan video ya. Halus ya? Apa karena bajunya? Ini nggak sepanas tadi. Kenapa ya? Nah, ada videonya tentang materi kita ya. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan saya Heriana, guru IPA dari SMK 3 Cidesal, Kabupaten Serang. Kali ini kita akan belajar tentang konsep perpindahan kalor atau panas. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang biasa dikenal dengan nama energi panas. Nah, kalor biasanya berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, untuk perpindahan kalor terdiri dari 3 cara. Yang pertama, secara konduksi atau yang biasa disebut dengan hantaran. Perhatikan baik-baik ya, gambar berikut. Secara konduksi akan terasa panas jika ditekankan dengan api. Sehingga pemasukan pada gelas yang berisi air panas akan ikut terasa panas juga. Dan baju akan terasa panas saat disetrika. Nah, perpindahan panas pada benda tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya dinamakan peristiwa konduksi. Nah, untuk kondisi biasanya terjadi pada benda-benda yang bersifat konduktor. Nah, makanya pegangan setrika terbuat dari bahan isolator agar panasnya tidak mengalir ke tangan kita. Nah, perpindahan kalor yang kedua adalah secara konveksi atau yang biasa disebut dengan aliran. Perhatikan baik-baik berikut. Pada saat kita memasak air, bagian bawah mendapat kalor dari pemanas, sehingga air di bagian bawah akan mengalir ke bagian atas. Nah, air yang di atas akan mengalir ke bawah. Lama-kelamaan, panas air akan merata ke semua permukaan. Perpindahan kalor yang diikuti dengan gerakan partikel-partikelnya dinamakan konveksi atau aliran. Contoh lain konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah terjadinya angin laut dan juga angin darat. Nah, perpindahan kalor yang ketiga adalah radiasi atau yang disebut pancaran. Perhatikan baik-baik ya, gambar berikut. Saat kita berdekatan dengan sumber panas, badan kita akan terasa panas, sekalipun tangan tidak menyentuh sumber panas tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh peristiwa radiasi. Jadi, radiasi adalah perpindahan kalor tanpa menggunakan zat perantara atau medium. Oh iya, ternyata radiasi dipengaruhi juga oleh warna benda loh. Benda berwarna hitam akan cenderung menyerap kalor lebih banyak dibandingkan dengan warna yang lain. Nah, makanya kenapa baju seragam anak-anak sekolah cenderung berwarna putih atau warna yang lain selain warna hitam. Kalau warna hitam, kebayang ya panasnya seperti apa? Oke, itu tadi materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tetap rajin belajar untuk mencapai cita-cita kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Itu mengangkat materi kita sedikit tentang perpindahan kalor. Nah, kalau sedikit ada yang pahami tentang videonya? Ada. Nah, oke. Sekarang kita lanjut pembelajaran kita. Kita lakukan diskusi. Sebelum diskusinya masih ingat? Kita harus ingat kembali sepakatan kelas kita bagaimana tindakan kita dalam berdiskusi. Apa saja sepakatan kelas kita harus kita ingatkan kembali? Ada apa? Sopan santun. Bagaimana sopan santunnya? Sopan santun ketika berdiskusi, ketika bicara. Apa lagi? Bertanggung jawab dan diskusi. Ada lagi? Berani mengucapkan pendapat. Nah, berani mengucapkan pendapat. Apa lagi? Apa itu tanda kita? Apa? Tanda sebut masalahnya? Ah ya, menghargai pendapat
Bisa sepakati semuanya? Sudah. Bisa dipahami semuanya? Sudah. Bisa di sini? Nah, bisa. Oke. Kita lanjut diskusi kelompok kita kali ini. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nah, diskusi kelompok kita sudah ada di sini. Kelompok 1. Di sini LKPD-nya, pembelajarannya menggunakan pembelajarannya diferensiasi. Nah, kelompok 1 ini kinestetik. Nanti ada percobaan bahannya. Kelompok 2 nanti ada videonya, ada produksi dan konsepsinya. Kelompok 3 juga nih cara radiasi nantinya. Silakan amati dulu alat dan bahannya. Alat dan bahannya kalau sudah dibaca dalam materinya boleh diambil ke depan. Kelompok 1 ini alat dan bahannya. Kelompok 2 nah ini, ada. Kelompok 1 ini bahannya. Kalian ambil. Ini kelompoknya apa bahannya? Ini ada ketopoknya, ada termometernya. Nah, bahannya itu ketopoknya. Ini lilin sama jenisnya. Nah, ini sudah bahannya. Kelompok 3. Nah, silakan yang nanti dia tiga apa? Tentang radiasi. Nah nih pertanyaannya. Nah sekarang kelompok 3 buka dulu. Nah nih apa pertanyaannya? Yunus. Nih lihat apa pertanyaan langkah diantaranya? Perpindahan pelus secara radiasi. Amati video. Pakai HP ibu ya nih videonya. Cara radiasi. Nah nonton sama-sama. Nih pegang. Nah,
Nih, air panas mana termometernya? Nah, coba. Satu dulu, mana dulu? Kalau sini tetap kecil, nanti kan radiasi nih. Air panas itu dulu. Nah, air panas dulu dari mana? Ini air panasnya. Kita minum dulu. Yang mana dulu? Nah, ini baru sudah. Nah, nih, air panas dulu juga ukur air panas. Nih, mana termometernya? Nah, siapa yang bisa bantu sama termometer? Mana caranya? Nah, ini pegang begini kan? Nah, ukur. Coba. Ya, yang pakai diukur atau apa? Coba itu. Tangannya jangan kemana. Ini banyak tangannya. Terus ini, punya tadi 1 menit 80 detik. Sedikit panas, suhunya 43 Celcius. Tuh, untuk kondisinya infeksi nanti bakal aja infeksi maunya air panas lagi tadi ini aja lagi. Iya, terus kayaknya apa ya? 1 menit 80 detik. 1,8. Yang bagaimana Zahra bisa? Kamu bagaimana? Lihat dulu pertanyaannya. Sebutkan contoh perpindahan secara radiasi. Nah, ini sudah nih. Coba, tulis ini. Contoh radiasi yang mana tadi? Nah, contohnya ada. Ya, teruslah. Tulis. Satu dulu. Contoh cara radiasi yang mana tadi? Ini radiasi. Materinya sudah? Ya, sebutkan contoh. Contoh cara radiasi. Nah, ya. Dalam kehidupan sehari-hari mana? Ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Apa? Ayo. Silakan ditulis. Kan ada tuh. Yunus, bacakan temanmu, lihat teman kamu nulis. Bahwa kamu tulis ke kamu saja.
Des, macamnya Des, dari kita sini Des. Macamnya kan? Baca tanya. Cara apa tadi radiasinya? Apa? Nomor 1 itu? Oh ini, nomor 1 ini katanya begini. Ada gambarnya di sini. Udah tulis? Rizky? Tulis. Udah kalau apa tidak ada ini yang seriusnya yang penting sih mana? Tadi mana? Tadi berapa? Ya, lagi. Berarti sekarang lagi. Konveksi lagi. Konveksi lagi. Ini konveksinya. Nah, ini konveksinya. Nih konveksinya. Bagaimana nomor 1? Ya? Nah, lagi radiasi lagi. Laptop ya? Lihat siap ya? Lihat radiasi lagi, coba. Ya, lihat. Nah, coba. Ya, radiasi bagaimana tadi? Pertanyaannya? Ya, ini bagaimana? Nah, dekat lagi, dekat juga radiasi. Ya, nah ya tekan jangan sama jarak. Berarti kan jaraknya katanya berarti kan jaraknya. Nah, kita bawa. Nah, ukur jaraknya berapa terasa panas. Ukurnya kan ada di sini lah, kira-kira berapa. Mana terasa panas? Dari sini berapa jaraknya? Nah, mana berapa jarak? Coba. Kira-kira berapa? Nah, jarak ini terasa enggak? Nah, ini sedikit panas, saya kan? Ya, sedikit panas. Ini sekali kesimpulannya, nah, contohnya dulu, contohnya dapat dari tiga nah, kesimpulannya pertama nih, apa? Berapa tadi contohnya? Kalau kita dari matahari tidak radiasi matahari. Oke, bagaimana? Dari jaraknya, 20 cm. Sudah sini jaraknya. Bentar ya, 20 cm. Nah, berapa? 20 cm. Berapa? Perlakuannya terasa panas? Tidak terasa. Panas, terasa sekali. Yang mana? 20 cm. Dari komponen lainnya.
Oke, bisa? Itu katanya. Ya, pokoknya tentang ide itu ada sesuai di sini. Beneran jawabannya? Tidak berubah. Mengatakan panas. Nah, kalau tes pasang lalu kamu cek ya. Ketika nah, berarti yang tidak meleleh yang mana? Menteganya meleleh kan? Nah, kedelainya tidak. Itu kan kedelainya tidak meleleh. Berarti yang mentega meleleh, kedelai tidak bolong. Dia jatuh kan tidak berubah. Nah, berubah ya. Jatuh dia bisa juga. Bisa? Sudah? Contohnya, pindahan dari matahari ke bumi. Nah, nanti bacakan depannya ya, nanti suara kamewan langsung. Yang mana sudah? Yang konveksi, yang kayak mengalir apa? Apa yang terjadi pada kedelai yang ada pada ya, coba ya, sebenarnya juga kenapa lagi tapi lihat gelembung airnya. Caranya gini, lihat gelembungnya. Kasih air, lihat panas air. Nah,
Berarti suhunya 50 bikin 60, kelemnya sedikit. Ada. Berarti suhunya 70. Berarti sedikit. Banyak. Dan banyak agak banyak. Terus punya seperti tadi 70 kan? Ya. Pindah dari matahari ya, ini pengertian. Jadi nanti kalau kita ini dibacakan ini pengertiannya kan terus kan. Contohnya, ini ya. Oke. Nah, ini pengen nggak bisa dulu soalnya ya, nah ini baca. Itu kan soalnya. Ini aja baca. Baca aja ini apa? Iya baca soalnya dulu kan. Pindah contohnya. Contohnya berarti ini. Nah ini pengertiannya. Ini bukan ini. Nah ini dia. Ini contoh kan. Nah ya kan. Nah itu baru kasih disilat. Orang udah bilang ini itu betul. Nah kembali kita. Baca kamu, bayang baca tuh. Benar kalau dan kalau untuk kantor pelatih bisa baca, harus baca. Nah, pindah kalau ya. Jadi maksudnya radiasi adalah pindah kalau tanpa kata-kata. Contohnya nih ya. Kembalikan mana? Ini dulu ya. Kegiatan hasil percobaan. Kegiatan konveksi suhu 50 derajat Celcius. Keterangan gelembung setelah 70 derajat Celcius gelembung agak banyak.
kegiatannya dulu, biar tahu teman-teman apa. Nah, apa tadi konteksi? Nah, ya. Nah, kegiatan yang kedua. Nah, ya. Nah, ya. Kalau ini apa kan kegiatannya dulu? Ada kegiatannya nih. Nah, ini juga kayak gitu. Ya, ini aja lagi. Kalau yang aja lagi. Tentang lagi. Ini ya. Selanjutnya tentang konduksi. Kegiatan sendok. Ramadan, boleh perhatikan temannya? Boleh pakai kayak kita? Dua, biasanya beras, tiga, air panas, empat, Top kuat, berapa ya? Top kuat. Nah ya. 1 menit 80 detik. Suhunya masih panas sama dengan 43 derajat Celcius. Kegiatan radiasi. 1. Bibit. 2. Korek api. Kegiatan radiasi. Jarak sentimeter 20 cm sedikit panas, 8 cm panas, 4 cm panas sekali, 30 cm tidak terasa. Jadi itulah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kelompok 2. Kami dari kelompok 2 yang bertanya apa yang dimaksud konveksi? Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu bagian ke bagian di 49 lain bersama yang lain bersama dengan gerak fisik vertikal. Kita partikelnya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Nah, silakan nomor 3. Ayo, siapa yang tanya nomor 3? Nah, sebutkan contoh aplikasi radiasi katanya. Dapat didekatkan ke api atau sumber api. Nah, tuh, tangan dekatkan sumber api. Apa yang terasa? Nah, terasa panas. Nah, itu contohnya katanya. Baik, Pak. Kami tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan apa yang kamu tadi di meja mau diskusi kelompoknya. Baru satu pertanyaannya. Ya, apakah kamu menonton video? Kalau kamu satu kan setelah percobaan, kan? Nah, kalau kedua nanti berarti setelah apa? Nah, baru tentukan hasilnya. Kalau ketiga juga setelah tadi baca bukunya, apa yang dapatkannya? Ya, saya pahami? Bisa. Oke, siapa yang kelompok berapa lagi? Yang berapa ya? Kelompok dua juga. Ya, boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Apa yang terjadi dengan putra selebritas mengikuti gerak api? Bagaimana pergerakan putra berwarna dari kiri ke atas dan dari bawah ke atas? Gerak yang berwarna ini terjadi
Ada yang anak-anak sendok logam jatuh. Padahal ini bisa terjadi kalinya bebas sampai cair. Apa yang terjadi pada nilai yang ada pada segi plastik? Tidak ada perubahan. Sebutkan sifat dari sendok logam dengan makan panas. Sebutkan sifat dari sendok plastik tidak menggunakan panas. Oke. Sarah? Apakah yang ada ini bertanya? Nah, Sarah nggak apa-apa. Nomor 3 itu boleh. Silakan kelompok 3. Sebutkan contoh perpindahan secara produksi. Sebutkan contoh dengan cara produksi katanya. Sendok dimasukkan ke air panas maka sendok akan panas. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Lagi? Silakan kelompok 3. Satu itu. Ya, Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang bisa dimaksud perpindahan secara produksi? Ya, pengertiannya dengan cara produksi itu apa katanya? Adalah perpindahan. Produksi merupakan perpindahan barang dari suatu bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel pada bahan tersebut. Sudah paham? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita sudah mulai apa ya? Sudah mulai paham tentang materi tentang tugasnya. Kalau mulai baik, kamu yang terakhir ayo, kelompok 3 lagi. Nah, nih. Ayo, maju. Nah, Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radiasi adalah perpindahan kalau tanpa membutuhkan zat perantara atau video. Contohnya, perpindahan dari matahari hingga ke bumi melalui radiasi. Maka dari teman-teman yang ingin bertanya, Mata bantu. jangan belum bisa Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang dimaksud perpindahan secara radiasi? Nah, boleh? Kelompok 3. Nah, radiasi apa katanya? berpindahan dari matahari hingga ke bumi. Nah. Radiasi. Nah, radiasi. Pertanyaannya tadi apa? Contohnya ya. Pengertian tadi contohnya apa lagi? Apa yang dimaksud perpindahan? Apa yang dimaksud katanya? Nah, bukan contohnya tapi pengertiannya. Kita mulai ulangi. Radiasi adalah perpindahan kalau tanpa membutuhkan zat perantara atau media. Nah, oke. Baik, radiasi adalah apa? Perpindahan zat tanpa perantara. Oke, itu baru kita. Nah, ada lagi? Nggak ada, silakan. Kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya ya. Nah,
dia. Siapa yang kesimpulannya? Siapa? Coba angkat tangan. Nah, sudah melakukan percobaan tadi kan? Nah, apa kesimpulan dari percobaan kita hari ini? Mulai dari kita tentang 3 tadi, perpindahan kalor secara konveksi dan radiasi. Nah, apa kesimpulannya yang pertama? Coba angkat tangan, siapa? Sudah lihat tuh pertanyaan yang dibuat tadi? Itu adalah kesimpulan materi kita. Nah, ada 3. Coba, Maida. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui suatu bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel pada bahan tersebut. Nah, ya benar. Benar sekali tepat ya. Ada 3 poin materi kita hari ini tentang perpindahan kalor. Yang pertama, konduksi. Bahwa perpindahan kalornya tanpa disertai perpindahan partikelnya. Dia hanya menghantarkannya saja. Siapa tadi percobaan yang akan melakukan tadi? Kelompok 1. Nah, apa datanya tadi kamu lakukan? Nah, membakar, lilin, kemudian fokus air. Nah, yang ada konsep produksinya yang mana? Mana contoh produksi tadi? Sendok masukkan dalam air panas, sendoknya kan terasa panas. Nah, itu namanya panas menghantar dari air yang tadi menghantarkan panas ke sendoknya, kemudian kita pegang, panasnya berpindah. Nah, berpindah hanya ambil biarkannya saja. Ya, sifat zat panas air itu berpindah ke sendoknya, maka akan terasa panas. Sama dengan pertanyaan pemantik yang menunjukkan pertama tadi itu. Kita pegang gelas panas itu, pegang di luarnya saja, airnya amblasnya panas. Dari mana panas itu? Dipindahkanlah tadi. Jangan dihantarkannya dari air panas tadi ke pinggir gelasnya. Berbeda air dingin. Nah, maka itu adalah konsep konduksi. Dan sifat-sifat alatnya namanya adalah konduktor, penghantar panas yang baik. Kelompok 1 tadi percobaannya apa? Air dipanaskan pakai apa? Sendok. Sendoknya bagaimana kalau terasa? Panas. Nah, itu dia. Padahal ujung apinya saja sendoknya kena. Kenapa tangan sendoknya tidak terasa panas? Maka dari ujung sendoknya mengalir sampai ke lantainya. Nah, itu contoh dari konduksi. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua apa kesimpulannya? Apa tahu? Apa? Konduksi sudah. Yang kedua apa? Ada 3 tadi kan? Kesimpulan kita hari ini. Apa yang kedua? Nah, kelompok 3 tentang apa tadi? Ah, radiasi ya. Coba Ramadan. Nah, ya benar sekali. Yang kedua kata Ramadan, radiasi. Perpindahan kalor tanpa apa? Tanpa zat perantara. Berarti contohnya mana tadi? Contohnya mana? Mana contohnya? Contohnya tadi apa? Sinar matahari ya. Nah, iya, sinar matahari menyinari bumi kita ini tanpa perantara. Ini radiasi. Nah, itu kalau dalam matahari. Ya sederhananya mana? Dilakukan pada kelompok 1 juga yang lihat tadi. Mana contohnya? Radiasi contohnya mana tadi? Lilin dibakar, kemudian teman kamu ada didekatkannya tangannya ke lilin, ada dijauhkannya. Coba, ini biasa kamu lakukan kan? Mana yang terasa? Tangan dekat api atau jauh dengan api radiasi itu yang terasa? Tangan dekat dengan api, itu namanya pancarannya dekat jaraknya. Nah, kalau jauh, maka radiasinya terasa, terasa panasnya. Itu namanya pancaran tanpa perantara. Langsung panas itu. Apalagi matahari. Nah, walaupun ada bumi antariksa misalnya tidak ada gelombang udara pun, matahari akan menyinari semuanya. Kita katakan zat tanpa perantara, itu radiasi. Nah, yang ketiga apa? Satu lagi apa? Yang ketiga? Konveksi. Konveksi. Ya, apa itu konveksi? Apa itu konveksi? Kesimpulan kita yang terakhir. Adalah perpindahan kalor dari satu bagian ke bagian sama dengan jarak fisik partikel partikel. Nah, sekarang beda konduksi dengan konveksi beda di mana? Kalau konduksi adalah hanya menghantarkannya saja, mengalirkan massa saja. Sekarang konveksi yaitu dalam bentuk aliran. Perhatikan gambar yang ke depan. Semuanya perhatikan. Ini satu contoh dalam percobaan kita sehari-hari, percobaan lagi ya.
konsep perpindahan kalor. Nah, pernah nggak pancinya bisa dipegang? Kalau perlu masak, pernah nggak pancinya kamu pegang? Nah, kenapa bisa dipegang pancinya? Ada bahan yang bisa tidak menghantarkan panas lama. Itu ada tadi kelompok 2. Mana sendok plastik katanya? Berarti itu bersifat isolator, penahan panas. Nah, penghantar yang buruk namanya. Jadi makanya kenapa sendok-sendok masak kita itu pakai plastik ujungnya atau pakai kayu? Nah, pakai kayu ya, kan pakai kayu sendoknya itu, nggak panas dia. Makanya itu namanya penghantar yang buruk, bisa digunakan. Kebalikan dari konduksi itu. Nah, jadi dengan satu keseharian saja sudah bisa kita membedakan perpindahan kalori. Bagaimana? Satu saja kalau itu satu ya, kamu tadi banyak cobanya. Itu satu saja sudah mencakup ketiga-tiganya. Bagaimana? Sudah paham? Ada. Oke, ini kesimpulan dari percobaan kamu tadi. Nah ini dia. Kalau ini karena terlalu langsung sekali ya. Ini komentarnya sudah. Contohnya nih tadi. Selain dari contohnya siapa tadi kelompok 3 radiasi matahari saja ya. Contoh yang lain juga banyak kan? Ketika kita lagi pergi camping. Nah, hari terakhir kita pakai apa? Api itu. Nah, bagaimana? Mau kamu berdekat dengan api itu? Hanya dengan kejauhan saja kita tetap terasa panas. Nah, itu namanya pancaran. Nah, radiasi. Oke, bagaimana? Sudah paham semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah paham, silakan. Cepat. Nah, kita ukur pemahaman kamu dulu. Silakan buka buku planetnya sana ada. Nah, kita coba lihat latihan pemahaman kamu ini. Benar tak kamu sudah pahaminya? Nah, ini. Halaman buku planetnya ada halaman 99. Nah, coba ibu ini ukur pemahaman kamu halaman 99. Boleh kerjakan latihan di sana? Nah, 3 saja di sana. Nah, 2, 3. Nah, ini tentang materi kita 99. Mana aja? Nah, 99. Tuh. Nah, silakan. Gua kasih waktu paling lama 5 menit saja karena nggak perlu lama-lama nanti. Nah, ya silakan jawab di kertasnya pada dahulu ini. Kita saja. Ya, tidak. Boleh tidak semua? Ya, semuanya di buku. Nah, tambahannya boleh dirapikan. Ya, bukunya masing-masing. Ya, Bu. Buka di bagian bukunya saja. Ya, bukunya masing-masing. Nanti dikumpul bagi tugasnya. Silakan, boleh. Jawabannya yang jawabannya.
Sebelum kita lanjutkan kita hari ini kembali materi kita berikutnya. Hari ini, kemarin kita belajar tentang suhu dan kalor. Hari ini tentang perpindahan kalor. Dan untuk minggu depan, hari kapan lagi? Hari Senin lagi ya? Nah, Senin kita masuk materi kita masih tentang ada kaitan dengan makanan yang tentang pembuahan. Nah, tentang apa? Nah, walaupun masih sini pembuahan, itu masih ada kaitan dengan panas. Nah, masih ada kaitan dengan materi kita hari ini juga. Jadi diharapkan semuanya pakai sudah dari rumah ya, nanti ya bisa baca di rumah, baca dengan baik-baik, nggak dengan buku saja, bisa tadi nonton video kan? Nah, bisa nanti juga nonton video di rumah, cari, nah di HP itu pembuahan, mana yang video tentang pembuahan itu. Nah, kalau tadi tentang video kalor kamu cari di kan? Nah, ini tentang pembuahan juga ada. Nah, boleh kamu cari searching di rumah nanti, baca buku pakainya juga ada. Nah, nonton video lain juga ada tentang pembuahan. Bisa dipakai semua? Bisa. Oke. Oke, waktu kita sudah habis. Nah, sebelum kita akhir pada kita ice breaking penutup. Nah, apa ice breakingnya? Nah, kita fokus saja. Yuk, tetap semangat, jadi fokus coba semuanya. Nah, terus. Nah, walaupun pelajaran kita berakhir, kita harus tetap fokus dengan pembelajaran dari awal hingga akhir. Kita tetap fokus saja. Siapkan bukunya dulu, rapikan. Nah, nanti sampahnya dari rapikan. Ya. Nah, sampahnya nanti dirapikan nanti. Nah, nanti dirapikan sampahnya, dengan sampahnya. Belum lagi pada ya, kita fokus dulu. Kita fokus dulu, tetap fokus. Masih ingat untuk fokus kita yang mana? Ada 3 tepuk fokus kita. Yang pertama tepuk dari mana? Tepuk 1. Tepuk fokus bukan tepuk semangat. Tepuk fokus apa? Tepuk 1 siap. Tepuk 2 fokus. Tepuk 3 beraksi. Itu semangat semua ya, semangat. Makanya namanya tepuk fokus tadi. Iya. Kita juga harus fokus. Nah, oke, siap. Nah, tepuk fokus. Iya. Nah, kalau bilang fokus, kamu siap-siap dulu. Bilang tepuk 1, baru bilang 10. Nah, ya, tepuk 2, baru bilang fokus. Nah, udah makan, coba. Tepuk fokus, dilakukan. Nah, tepuk 1. Siap. Tepuk 2. Fokus. Tepuk 3. Nah, itu. Ulang lagi? Ulang. Oke. Biar lebih fokus lagi. Tepuk fokus, kita mulai. Tepuk 1. Siap. Tepuk 2. Fokus. Tepuk 3. Nah, tuh. Jadi ada fokus kamu mendengar juga, nah melakukan gerakan juga. Bisa lebih fokus lagi ke depannya. Walaupun yang terakhir, tetap lebih fokus belajar lebih baik lagi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjutkan ke kita kali ini. Kita berdoa dulu. Boleh siapkan semuanya. Nampaknya juga dirapikan dulu. Nampaknya kalau lihat saya dulu. Nah, nampaknya dulu sama dulu. Ini rapikan dulu. Buang dulu keluar. Nah, buang. Nampaknya pulang. Nah, ayo rapikan bukunya. Kita masuk lagi ke buang. Ya. Siap dulu. Nah, mulai dulu. Siapkan kalau ada. Siapkan teman-teman. Yang kedua. Nah, Siap, gerak, mulai. Alhamdulillah.
Kabupaten Pasaman Barat. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh pengajar praktik Ibu Yulisna yang nantinya juga akan bertindak sebagai observer ya Bu. Dan dalam kegiatan ini juga ada guru yang diobservasi yakni Bu Nur Dahlia. Baiklah, mungkin kita bisa mulai ya Bu percakapan pasca observasi. Oke, apa kabar Bu Nur Dahlia? Alhamdulillah baik Bu Devi. Insyaallah baik ya. Baiklah Bu, kemarin kita kan sudah melakukan observasi pada pembelajaran Ibu di kelas. Nah, bagaimana perasaannya Ibu rasakan setelah melakukan kegiatan observasi tersebut? Baik Bu, setelah observasi yang dilakukan kemarin yang mati pembelajaran saya merasa senang dengan adanya kegiatan ini karena juga dapat menambah pemahaman baru bagi saya. Oke, senang ya Bu ya. Nah Bu, kalau gitu kita review dulu Bu tentang tujuan pembelajaran Ibu. Kemarin tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama peserta didik mampu menjelaskan konsep perpindahan kalor ya Bu ya, melalui konveksi, produksi, radiasi yang benar. Dan yang kedua itu peserta didik mampu membedakan macam-macam perpindahan kalor dengan benar. Dan yang ketiga peserta didik mampu melakukan percobaan perpindahan kalor dengan benar ya Bu, itu tujuannya. Nah yang kita lihat dulu area pengembangannya yang hendak Ibu capai sebenarnya ada 3 rasanya ya Bu. Yang pertama keaktifan siswa, yang kedua ada metode pembelajaran diskusi, yang ketiga pengelolaan kelas ya Bu ya. Nah apakah ini Ibu sudah merasa nih pembelajaran Ibu itu sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu cantumkan? Baik Bu, dalam perjalanan kemarin itu saya merasa bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan kemarin sudah sesuai ya Bu ya dengan tujuan pembelajaran. Dari awal mulai memberikan persepsi pembelajaran, kegiatan inti dalam diskusi, itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi sudah sesuai ya rasanya ya Bu ya. Nah, jika Ibu harus memilih nih dari rentang angka 1 sampai angka 10, di angka berapa pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin? Jika saya analisa itu berkisar angka 8 saya rasa Bu ya. 8 ya Bu ya. Ya, karena saya milih angka 8 itu saya sudah mempersiapkan dengan matang persiapannya, kemudian menulis strategi pembelajarannya, medianya juga, video pembelajarannya, dan aktivitas siswa dalam pelajaran itu juga saya sudah rasa dengan baik Ibu. Oke, baiklah Bu. Nah, karena Ibu ini memilih ini di angka 8 tadi yang saya lihat ya udah dari semuanya. Nah, masih ada 2 lagi nih untuk mencapai 10 angka maksimal. Nah, kira-kira Bu, dalam hal apa Ibu yang perlu diperbaiki agar bisa mencapai ini nilai 10-nya? Oh, berarti diharapkan maksimal ya pembelajarannya. Maksimal pembelajarannya gitu. Nanti mungkin saya bisa mendapatkan perhatian lebih kepada siswa itu lagi. Kemudian kemandirian siswa, karena dalam pelajaran itu saya juga melihat masih ada murid saya yang belum siap untuk belajar, ada yang kurang fokus, kan? Sehingga tidak seperti itu hanya menyimak saja mereka itu. Oke Bu. Nah ini nanti kita tambahkan sendiri ya. Ini strategi apa yang akan dilakukan nih untuk dapat mencapai nilai 10 tadi dalam versi Ibu sendiri? Ya, tapi strategi saya ke depannya mungkin saya akan lebih memperhatikan dalam penerapan pembelajaran saya bagaimana seperti itu. Mungkin anak yang kurang fokus tadi, bagaimana kurang dengan pelajarannya, itu dengan media nanti Bu. Proses pembelajaran lagi sehingga mereka lebih fokus lagi belajar. Oke, jadi yang bikin yang kemudiannya lebih menarik lagi, begitu ya, lebih fokus, sehingga anak-anak tersebut bisa melaksanakan pembelajaran ikut sepenuhnya ya Bu ya. Ya, presence ya. Nah, dalam peningkatan Ibu ini sebagai peningkatan kapasitas Ibu sebagai seorang guru, nah apa yang akan Ibu lakukan? Untuk meningkatkan itu kira-kira strategi yang saya lakukan itu saya lebih memahami lagi tentang strategi pelajaran yang paling bagus, kemudian materi pembelajaran itu yang lebih fokus lagi pada penerapan pembelajaran beneficiasi itu. Kemudian anak-anak saya itu bisa menentukan kembali gaya belajarnya sesuai tercover dengan baik, sehingga mereka bisa belajar dengan meningkatkan minat belajarnya tadi ya Bu ya. Dan meningkatkan kompetensinya dengan strategi pembelajaran yang lebih bagus lagi, metodenya juga metode yang bisa membuat anak-anak fokus tadi ya Bu ya.
Nah, Ibu tadi sudah bilang juga tentang penerapan berdiferensiasi. Nah, kira-kira Ibu, kapan Ibu akan melaksanakan peningkatan kapasitas sebagai guru ini? Mungkin saya rencanakan minggu depan lagi Bu ya. Minggu depan ya Bu ya. Jadi saya bisa lebih mencari informasi lagi lebih dalam tentang pembelajaran itu. Bisa juga dengan internet atau ada kegiatan webinar atau bisa juga dengan rekan sejawat melalui pengalaman Bu. Bisa ya, jadi ada dari webinar ya Bu. Mantap sekali, kita sebagai guru memang selalu belajar ya Bu ya. Ada webinar juga bagus. Oke, nah Bu, nah kita ini hampir sampai di akhir ini. Menurut Ibu, apa manfaat yang bisa Ibu ambil dari proses kita observasi di kelas kemarin? Ketika observasi itu dalam kelas saya bisa mendapatkan pengalaman berharga ya, karena bisa juga merefleksikan kegiatan pembelajaran saya, kelemahan, kekurangan, kelebihan yang saya miliki, maka ada perbaikan ke depannya. Baiklah Bu ya, semoga hal yang diinginkan ini, manfaat yang Ibu rasakan ini juga memberikan dampak positif juga. Kemudian strategi-strategi yang sudah Ibu sampaikan tadi itu nanti bisa terrealisasi ya Bu. Dalam mungkin sekian dulu percakapan kita dari kegiatan pasca observasi ini. Mungkin kepada Ibu Febri, mungkin apakah ada tanggapan terkait supervisi coaching ini yang telah kita lakukan ini? Baik, terima kasih waktu yang sudah diberikan ya. Di sini saya ingin sedikit menanggapi ataupun memberikan pendapat ya terhadap apa yang sudah Bu Lizi coachingkan dengan Ibu Dahlia terkait baik observasi, kemudian observasi sudah dilakukan, sekarang waktunya pasca observasi. Dari hasil ya observasi tadi, kira-kira catatan apa yang sangat penting bagi Ibu Lizi sendiri untuk ditingkatkan ataupun mungkin yang untuk direfleksi oleh Ibu Dahlia? Oh iya, ini mungkin catatan saya ketika Ibu Dahlia observasi kemarin Bu ya, saya observasi kemarin itu ada sepertinya dalam keaktifan siswa itu siswa sudah terlihat aktif karena di area pengembangan ini kan kemarin kita mengembangkan areanya adalah keaktifan siswa dari pengajaran diskusi, pengelolaan kelas dan diferensiasi. Kalau untuk keaktifan siswa sudah terlihat aktif, makanya ada beberapa tadi ya Bu Dahlia disampaikan Bu Dahlia ini tadi kurang fokus Bu. Nah, jadi dia karena kurang fokus anak-anaknya. Jadi Bu Dahlia juga katanya akan mengadakan bimbingan khusus mungkin ya Bu ya untuk siswa pendampingan khusus terhadap anak-anak yang kurang fokus belajar ini. Mungkin bisa dicari tahu apa ada masalahnya dan mungkin ataukah pemahamannya yang kurang mungkin kita ya, berarti area yang untuk dikembangkan tentang itu ya Bu ya, yang tentang pendampingan tadi ya, karena kurangnya minat ya bagi siswa mungkin atau kurang fokus belajar dan sebagainya. Ya. Baik, gimana rasanya Ibu Dahlia sudah di observasi sama Ibu Lizi? Ya, alhamdulillah saya merasa senang, kemudian terbuka wawasan saya tentang pembelajaran itu, tidak terpaku melulu hanya satu pembelajaran saja. Ibu Lizi sendiri gimana? Biasanya kan observasi, sekarang kan gitu, gimana? Aku udah sampaikan. Saya merasa apa ya Bu ya, kita selama ini mungkin sama seperti yang Bu Dahlia rasakan, ketika ada orang lain yang mengobservasi kita gitu, kita lebih tahu mungkin kita bisa, kalau saya mengobservasi Bu Dahlia, saya bisa melihat mungkin apa yang perlu ditingkatkan, apa yang sudah baik, kan? Nah itu adalah pengalaman yang terbaik dari saya yang bisa saya rasakan. Mungkin nanti ketika saya diobservasi orang juga seperti itu begitu, orang bisa melihat apa yang sudah baik atau apa yang perlu saya tingkatkan. Namanya aja refleksi gitu iya. Ya, jadi yang memberi sarannya juga untuk perbaikan untuk kita ke depannya. Ya. Baik, terima kasih Bu, mau dipertahankan dan dikembangkan, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Terus dan secara kontinu, jangan sampai di sini saja Bu ya. Selamat untuk Ibu Dahlia. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas tanggapannya Ibu dan juga masukannya. Ini semoga bisa menjadi wawasan untuk kita juga, bagi kami juga. Terima kasih juga atas waktu dan kesediaan Ibu Pepe, Bu Irisna dan Bu Nur Dahlia untuk kegiatan ini. Saya tutup kegiatan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.